Pernah nggak sih kalian itu melihat di media sosial postingan-postingan entah dari teman kalian, entah dari saudara kalian yang memposting tentang pencapaian kalian. Terus tuh kalian merasa minder atas pencapaian mereka. Atau malah kalian itu melihat postingan, berita atau apapun itu dan kalian itu menyebarkannya tanpa meng-cross check kebenarannya terlebih dahulu. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai aktivitas, semua aktivitas itu kita menggunakan media sosial. Seperti kita belajar mengajar, itu bisa menggunakan media sosial. Kita mencari hiburan, kita bisa menggunakan media sosial. Bahkan kita mau menghubungi teman kita, keluarga kita yang ada di luar jangkauan kita juga menggunakan media sosial. Nah, tapi dengan kemudahan kita dalam bermedia sosial, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam bermedia sosial. Karena itu, kita juga harus paham dan tahu bagaimana kita beretika dalam bermedia sosial agar kita tidak mudah terhasut dan terpengaruh dalam bermedia sosial. Nah, kita yang menjadi generasi digital seperti sekarang ini, kita harus tahu bagaimana kita beretika dalam bermedia sosial. Jadi, kita simak yuk, apa aja sih etika yang kita gunakan dalam bermedia sosial? Selanjutnya, kita bahas bareng-bareng yuk bagaimana etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, saring sebelum sharing. Guys, tidak semua informasi yang kita dapat di media sosial atau yang kita lihat di media sosial harus kita langsung share. Sebelum kita pencet tombol share atau repost, pastikan dulu informasinya itu benar atau dari sumber informasi yang terpercaya. Jangan kita ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Ingat, kita harus menjadi netizen yang cerdas dimulai dari kebiasaan saring sebelum sharing. Yang kedua, gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah teman-teman, media sosial bukan untuk tempat scrolling berjam-jam tanpa tujuan. Kita bisa memanfaatkannya untuk mencari tahu hal baru, menambah wawasan, atau mengasah bakat. Jadi coba isi timeline kita dengan konten-konten positif dan bermanfaat supaya waktu kita untuk bermedia sosial tidak terbuang dengan sia-sia. Yang ketiga, hindari hoax dan ujaran kebencian. Kadang kita suka melihat postingan yang bikin kita emosi dan ingin langsung menyebarkannya. Tapi bisa jadi itu hoax dan mengandung ujaran kebencian. Jadi, sebagai generasi digital, kita harus lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi. Jangan sampai jari kita menjadi alat untuk menyebarkan hal-hal yang negatif. Yang keempat, jaga sopan santun dalam berkomentar. Kolom komentar memang tempat kita untuk menyampaikan pendapat, tapi harus tetap dengan cara yang baik. Beda pendapat itu wajar, tapi bukan berarti kita boleh menghina atau merendahkan orang lain. Kita kalau ingin dihargai, kita harus juga menghargai orang lain. Jadi, walaupun lewat layar, kita harus tetap menjaga sopan santun. Yang kelima, hormati privasi diri sendiri dan orang lain. Nah, di era digital seperti saat ini teman-teman, privasi itu sangatlah penting. Kita tidak boleh sembarangan menyebarkan informasi pribadi seperti nomor kontak, alamat, dan informasi sensitif yang lainnya. Dan juga kita harus bisa menghargai privasi orang lain dengan cara kita tidak menyebarkan foto atau informasi sensitif mereka tanpa seizin mereka. Yang keenam, jadikan media sosial sebagai sarana dakwah dan penyebaran kebaikan. Media sosial bisa menjadi ladang kebaikan apabila digunakan dengan benar. Kita bisa membagikan motivasi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, pesan-pesan positif, dan konten dakwah yang menyejukkan.
Dengan ini, media sosial tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga mengajak orang lain menuju hal-hal yang baik.